Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Zaidi. Kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, kita langsung saja presentasinya dimulai. Materi yang pertama yaitu adalah selling skill. Selling skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk, baik itu berupa barang ataupun jasa. Selling skill ini sangat menentukan apa yang akan dapat diraih ke depannya. Sukses dan tidaknya dia dalam berbisnis secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh bagaimana kemampuannya dalam menjual produk yang dimilikinya. Oleh karena itu, pentingnya selling skill hingga bukan hanya pembisnis yang dianjurkan untuk menguasainya. Bahkan kemampuan tersebut juga diwajibkan untuk dimiliki oleh pegawai yang bekerja sangat resepsionis, tenaga publik relations, dan lain sebagainya. Skill ini seringkali tidak perlu dipelajari secara formal, melainkan dapat diasah seiring dengan pengalaman yang dimiliki. Namun, ketika seseorang mengetahui dan mendapatkan pengetahuan ini secara formal, maka pada umumnya skill yang dimiliki akan semakin baik karena secara psikologi dirinya akan mengetahui apa saja yang mesti dilakukan untuk menghadapi konsumen atau klien yang berbeda-beda karakternya. Adapun materi kedua yaitu customer service adalah sebuah pekerjaan yang melibatkan kepuasan pelanggan, baik itu dari segi pelayanan dan juga solusi dari sebuah masalah. Pelayanan yang diberikan kepada klien, nasabah, atau pelanggan biasanya berupa informasi lengkap mengenai pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan dan juga solusi dari keluhan atau masalah yang dihadapi. Mendalami peran dan tugas customer service pastinya mengharuskan kita untuk memahami betul apa sebenarnya tugas customer service. Tugas umum yang dijalani oleh seorang customer service adalah menjadi resepsionis atau menerima tamu. Oleh karena itu, umumnya peletakan meja kerja dari seorang customer service atau resepsionis berada di depan kantor atau tempat perusahaan tersebut. Umumnya, tamu atau pelanggan yang datang menanyakan informasi seputar perusahaan seperti profil perusahaan, produk yang dijual, atau jadwal pertemuan pelanggan dengan karyawan di perusahaan tersebut. Untuk menjadi seorang customer service, pastinya ada kriteria atau keahlian yang harus dimiliki. Salah satu kriteria tersebut yaitu adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan jelas. Bisa juga diminta untuk memiliki keahlian dalam berbahasa asing. Nah, itu dia tugas dan kriteria customer service yang perlu diketahui. Menjaga nama baik atau citra sebuah perusahaan memang sangat penting. Begitu pula dengan menjaga relasi atau hubungan baik dengan pelanggan. Materi selanjutnya yaitu adalah service excellence. Semua bisnis harus mengupayakan yang terbaik agar bisa mempertahankan loyalitas pelanggan. Hal ini sudah menjadi pengetahuan umum, mengingat loyalitas pelanggan adalah salah satu faktor penentu perusahaan. Service excellence adalah pelayanan konsumen sesuai standar kualitas tertentu. Dan juga service excellence adalah salah satu kunci sukses yang diterapkan banyak perusahaan besar. Kesuksesan sebuah perusahaan dapat diukur dengan melihat testimoni dan tingkat kepuasan pelanggannya.
Pelanggan yang puas saat berbelanja di suatu toko pun cenderung akan menjadi pelanggan tetap dan memberikan rekomendasi ke orang lain untuk berbelanja di toko yang sama. Banyak cara dapat ditempuh untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep service excellence. Service excellence memiliki sejumlah pengertian. Menurut Josh, Towns, dan Court, service excellence adalah sebuah bentuk layanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan menjawab masalah atau pertanyaan pelanggan. Singkatnya, service excellence adalah bentuk pelayanan ramah guna mencapai tujuan, yakni rasa kepuasan konsumen. Materi terakhir yaitu Making Money Without Money merupakan salah satu istilah yang cukup sering diucapkan beberapa tahun terakhir ini. Selain meraup dolar online, bisnis online, dan lain-lain. Istilah ini memiliki arti bahwa mencari uang tanpa uang dan bisa mempunyai makna membuka usaha tanpa modal. Walaupun begitu, setiap usaha pasti menggunakan modal. Tapi dalam konteks ini kita menggunakan modal yang minim untuk meraih keuntungan yang besar. Bila dilihat sebuah mata, memang mustahil dan terlihat tidak wajar dari kacamata bisnis. Secara global, namun di Making Money Without Money ini bekerja secara normal, namun dengan trik dan langkah kerja yang di atas normal. Salah satu cara untuk mendapatkan uang tanpa modal yaitu dengan bekerja. Dengan bekerja pada orang lain, kita tidak perlu mengeluarkan modal yang berupa finansial. Namun, kita cukup mengeluarkan tenaga dan pikiran saja. Baik di kota besar, kota kecamatan, maupun di perdesaan. Dari seorang tukang sapu, cuci piring, maupun menjadi seorang manajer dan pimpinan perusahaan. Namun sekarang Indonesia memiliki keadaan yang berbeda, lebih membutuhkan seorang wira swasta yang berdedikasi daripada 1000 pekerja berkualitas. Oleh karena itu, demi mengurangi pekerja, maka sebaiknya membuka usaha baru. Hal ini sejalan dengan Making Money Without Money, karena permasalahan utama dari usaha baru itu kendala modal yang berupa finansial. Dengan Making Money Without Money, maka kendala finansial itu mampu teratasi dan tidak menjadi penghalang dalam membuka usaha baru. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.